Itu sebetulnya yang paling sulit adalah bagaimana kita berbicara depan kamera, Mas. Kalau biasa MC 10.000 orang misalnya, dengan berbicara depan kamera hanya 3 kamera di studio, itu beda rasanya. Kemudian Roma butuh brand image. Jadi buat saya, Mourinho itu bisa mengangkat value dan juga brand image dari Roma. Terbukti dia masuk belum ngelatih aja Saham naik. Saham naik. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Seri A. Teman-teman, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas ucapan-ucapan gua yang menyebalkan, nyelekit, khususnya untuk fans-fans Milan, fans rivalnya Inter lah. Tepat di hari Lebaran ini, video ini gue buat di tepat di hari Lebaran, dan semoga bisa gue posting juga di hari Lebaran, dan bersamaan dengan rebranding nih. Lagunya sekarang dicerewetin Seri A, cerewetin Inter. Di YouTube gue kan ada cerewetin Inter, cerewetin Seri A, dan cerewetin bisnis temen, dan semoga ada cerewetan topik-topik lainnya. Sekarang brandingnya gue buat cerewetan ceking kita, lagunya beda. Oke deh, tadi malam Seri A ada di pekan berapa? Sorry, gue buka dulu ya. Pekan 36. Nah, gue sehari ini mau ngobrol sama Mas Tio Nugroho, presenter sepak bola yang pasti teman-teman udah tahu semua. Ternyata dia Romanisti. Jadi gue bakal banyak ngobrol tentang Roma. Tapi sebelumnya Inter ini, Inter sih, gue lagi ngomong Seri A, lupa gue, maaf. Jadi kalau dicerewetin Inter, gue bahasa Inter. Kalau Seri A secara umum. Milan ngebantai 7-0 Torino. Yang perlu diingat, Inter aja susah payah loh untuk ngalahin Torino. Tapi walaupun Milan ngalahin Torino 7-0, untuk jumlah golnya, coba ya gue lihat. Jumlah gol sampai dengan pekan ke-36, itu Milan itu 41 gol. Iya betul. Sorry, bukan. Gak mungkin 41 gol, 72 gol. Inter sampai dengan pekan 36, 82 gol. Jadi Milan walaupun udah ngegolin 7 dan clean sheet, jumlah mencetak golnya masih 10 gol lebih dikit dibanding Inter. Kebobolannya 10 gol lebih sedikit juga, lebih banyak juga dibanding Inter. Inter kebobolan 3-1, Milan 4-1. Jadi menang 7-0 dalam satu pertandingan tuh nothing kalau gak konsisten. Masalahnya Napoli menang, Atalanta menang, Juve menang, Lazio menang. Lazio masih punya sisa satu pertandingan. Lazio sekarang mainnya 35, punya poin 67. Kalau dia menang di pekan 36-nya dengan poin 70, artinya cuma beda 5 poin dari Milan. Poin yang diperebutkan ada 6 poin lagi sampai pekan 38. Artinya ya peluang Milan masih jauh lebih besar dibandingkan yang lain nih. Milan sama Atalanta poinnya sama. Artinya Milan sama Atalanta punya peluang lebih besar untuk masuk Liga Champion. Gue sejujurnya pengennya Milan sama Juve gak ada di Liga Champion ya, biar ya semakin gokil aja perayaan kemenangan Scudetto Inter. Tapi yang perlu diingat lagi, gue sebagai pribadi fans Inter, gue lebih pingin Milan. Gue juga nggak apa-apa Milan masuk ke Liga Champions. Kenapa? Karena artinya Pioli kemungkinan besar akan dipertahankan. Salah satu faktor terbesar membuat Inter juara musim ini kan karena lawan-lawannya punya pelatih yang nggak begitu bagus. Jangan sampai Milan ngambil Sarri deh. Nggak tahu ya, kalau Pioli sampai masuk Liga Champions berarti menurut gue Pioli layak dipertahankan. Kalau Lazio sampai gagal masuk Liga Champions, ini Luis Alberto sama Milenkovic Savic kemungkinan besar out nih. Mereka pemain yang hot juga kan. Jadi Milenkovic Savic, Luis Alberto sama Rodrigo De Paul dari Udinese, gue rasa bakal masuk, akan diincar oleh klub-klub yang masuk Liga Champions. Yang menarik dari Liga Italia musim depan adalah masuknya pelatih-pelatih hebat. Nanti juga gue bakal obrolin dengan Mas Tio Nugroho. Gue nggak tahu Mas Tio apakah sepakat apa enggak. Tapi dengan masuknya Mourinho ke Roma, ini akan nambah persaingan ketat, brand image-nya Serie A akan bagus. Kemudian yang lebih gokilnya lagi, kalau Juve ngambil Allegri atau bahkan Pep Guardiola, ini kan
Guardiola kan lawan Chelsea ya. Kalau dia menang Liga Champions, gue rasa dia udah nggak punya apa-apa lagi yang harus dikejar di Liga Champions. Harusnya dia bisa ke Juve atau setidaknya dia Allegri. Jadi kalau Juve ngambil Allegri atau Guardiola, Milan ngambil Sarri, Liga Italia musim depan bakal goks banget. Ini perebutan Liga Champions masih terbuka. Kemudian untuk zona degra Parma Crotone sudah pasti. Benevento itu poinnya nih, timnya Inzaghi ini poinnya 31, 4 poin. Dia cuma punya kesempatan lagi satu pertandingan ini nih. Enggak, dia kan perebutan masih ada 6 poin ya. Spezia masih bisa, Torino masih bisa, Cagliari masih bisa. Gue sih berharapnya Cagliari sejujurnya. Karena apa? Godin bisa balik lagi ke Inter jadi backup ya. Tapi gajinya gede sih. Ya udahlah, langsung aja kita ngobrol sama Mas Tio Nugroho. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas ya, Mas? Jelas banget. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini sebuah kebanggaan tersendiri nih. Saya lewat Twitter langsung ditanggepin, senangnya minta ampun. Ya dong, kan selama kita ada waktu, kita sharing anytime. Sip. Dan kebetulan pas banget ketika Mas Tio jawab, pas Jose Mourinho declare official ke Roma musim depan, dan dapetnya Romanis ini pas banget nih. Senang banget nih kalau dapet yang pas-pas gini nih, momentumnya bagus. Tapi sebelum ngomong ke sepak bola tentang Serie A, tentang Roma, saya mau nanya dulu dong, Mas dulu bisa masuk jadi presenter sepak bola tuh perjalanannya gimana sih, Mas? Untuk orang-orang di usia saya yang nonton sepak bola dulu zaman-zaman kecil tuh cita-citanya pasti jadi presenter bola. Itu udah pasti banget tuh. Itu dulu Mas bisa berkecimpung di gitu, gimana Mas ceritanya, Mas? Jadi gini, awalnya tuh nggak sengaja ya. Dulu saya tuh mengawali dari penyiar radio, kemudian saya belajar MC itu di pensi ya, waktu SMA. Jadi nggak kepikiran jadi presenter bola gitu. Masuk TV, apalagi saya orang kampung ibaratnya kan. Ini orang kampung, bukan artis, bukan siapa-siapa gitu. Akhirnya waktu saya mulai nge-MC itu tahun 93, Mas. 93 itu nge-MC di SMA lah ya. Akhirnya suatu hari tahun 99 itu saya nge-MC di Jakarta. Via United lawan Munchen ya. Nah, di situ ketemu sama orang yang cerita masuk gitu, karena ketika datang casting ke RCTI kala itu banyak banget nih artis penyanyi pemain. Saya waktu itu emang dari dulu main CM. Ingat CM nggak? Championship Manager. Tahu, saya sampai sekarang main Football Manager sekarang. Saya main CM. Nah, itu saya ngapalin nama pemain bola, Mas. Jadi dari situ saya ngapalin dulu tuh Empoli lah, Perugia lah, zaman itu ya, waktu Liga Italia. Dites casting dari sekitar 40 orang, cuma keterima 3 orang. Wulan Guritno, saya, Feni Rose. Oh, nama besar semua ya? Itu. Nama besar dan semua ya? Setelah diterima, nggak seperti apa belajar ngomong depan kamera, tata bahasa yang benar. Kebetulan saya kan waktu itu sekolah dan kuliah di Bandung. Jadi bahasa saya itu masih dialek Sunda. Nah, itu yang paling sulit sebetulnya. Jadi menghilangkan dialek bahasa daerah untuk masuk ke TV itu paling sulit. Tapi alhamdulillah akhirnya masuk. Mulai tahun 99 saya siaran bola. Tapi baru jadi presenter olahraga, maksudnya yang live match, itu 2001 sebetulnya. Jadi 99 waktu itu masih kuis. Bawain acara kuis bola. Bertahap banget ya berarti ya, Mas ya? Kenapa? Bertahap banget berarti ya. Maksudnya ketika seseorang ketika seseorang sudah masuk ke dunia presenter televisi, dia nggak langsung dapat main course-nya ya. Maksudnya masih yang kuis dulu gitu ya? Nggak dapat. Jadi
sebetulnya emang kalau teman-teman yang nonton video ini, kalau ingin menjadi presenter olahraga itu sebetulnya harus suka dulu awalnya. Suka dulu dari passionnya, kita suka sepak bola dulu ya. Presenter olahraga nih. Kita harus suka olahraga, nonton olahraganya. Kemudian kedua adalah kalau dulu tidak ada sekolah public speaking, tidak ada kursus public speaking. Sekarang kan banyak. Nah, kebetulan itu saya otodidak, berani nyemplung, berani nekat, berani diketawain lah, ibaratnya begitu. Dan ada hokinya juga sih sebetulnya. Ada beruntungnya lah bisa masuk ke dunia TV. Dulu sulit banget jadi presenter. Kalau sekarang mungkin muka ganteng, sedikit campuran bule, masuk. Gampang main sinetron jadi presenter. Kalau dulu sulit banget. Sulit banget. Terus saya sempat baca di artikel, bukan sempat baca, saya baca di artikel bahwa Mas Tio sempat ada training 6 bulan. Itu di trainingnya apa sih Mas? Maksudnya apa yang harus dimiliki dari seorang presenter sepak bola yang diharapkan oleh televisi itu yang gimana sih sebetulnya? Kalau sekarang sebenarnya karakter dari presenter itu tergantung dari permintaan televisi ya Mas. Jadi misalnya TVA maunya presenternya yang serius gitu, maksudnya yang elegan. Biasanya dibentuknya seperti itu. Dibentuknya elegan dari tata bahasa, senyum pun nggak boleh kelihatan gigi, ibaratnya gitu. Jadi kayak penyiar berita, ada seperti itu. Ada juga yang pingin TV pengennya ada presenternya cuek aja, santai, sport elegan, sport lebih ke bisa bercanda, itu ada. Nah kalau sekarang kita ngikutin. Kalau dulu saya ngikutin belajar dengan senior saya. Kalau sekarang saya harus belajar dengan senior dan harus belajar dengan junior karena situasinya sudah berbeda saat ini. Netizen, penonton, pemirsa maunya juga berbeda. Jadi nggak bisa kita pakai gaya kita yang dulu, itu nggak bisa. Nggak akan bisa bertahan di dunia entertain. Seperti itu. Betulnya 6 bulan. Iya, silakan. Mungkin nggak ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Tapi kalau yang saya alamin itu sebetulnya yang paling sulit adalah bagaimana kita berbicara depan kamera, Mas. Kalau biasa MC 10.000 orang misalnya, dengan berbicara depan kamera hanya 3 kamera di studio, itu beda rasanya. Apa perbedaannya, beda? Kalau kita berbicara dengan, atau kita nge-MC ya, sebuah acara, ditonton 100 orang atau 1.000 orang, kita kan bisa lihat mata mereka, bisa melihat mereka tersenyum, bisa lihat mereka marah, atau ekspresi mereka terlihat. Tapi kalau di TV, kita jadi penyiar bola nih, kita nggak tahu penonton lagi marah atau lagi happy atau lagi nyaman nonton kita. Itu yang paling sulit. Jadi kita harus bisa benar-benar mengendalikan semuanya itu dengan baik. Nah, itu yang butuh waktu atau jam terbang. Makanya tidak semua TV cepat memberikan jatah siaran bagi seorang presenter baru, karena benar-benar harus dia sudah yakin dulu, udah bisa, baru dikasih. Makanya butuh training. Training itu tergantung dari pihak TV-nya. Berarti gaya presenter sepak bola itu nggak bisa dilepaskan dari keinginan pihak televisi ya, Mas? Maksudnya nggak serta-merta gaya seorang presenter itu dia mau seegois gimana pun nggak bisa ya? Ada 2. Jadi kalau pengalaman saya, ketika saya dulu bekerja di stasiun televisi Indonesia, pure saya ngikutin mereka, ngikutin pihak TV. Tapi ketika saya waktu itu menjadi presenter di sebuah TV internasional, dia memakai saya karena dia suka dengan gaya saya, gitu. Karena dia sukanya, gue pakai Tio deh, karena gue suka Tio. Gue nggak mau pakai si A, si B, si C, karena gue suka dengan gayanya Tio. Gitu. Nah, itu ada 2 perbedaan. Tapi sebaiknya, lagi-lagi dalam kuliah saya, dalam kursus saya yang saya buat, saya selalu bilang ke teman-teman atau adik-adik yang lagi belajar, setiap presenter harus punya karakter. Ini yang menentukan, Mas, karakter. Jadi karakter itu akan menentukan di mana posisi kita. Jadi jangan mikirin mau TV mana dulu, yang penting kita punya karakter dulu. Seriusnya dengan karakter itu, maka nanti TV yang akan memilih kita. Karena enak diri sendiri ya? Ya, betul.
Seperti itu kira-kira. Oke Mas, terima kasih. Nah sekarang saya mau tanya tentang Roma. Awal suka Roma gimana sih? Saya sebetulnya tertarik dengan kenapa orang bisa menyukai klub A, klub B, klub C yang sering banget diuntungkan wasit kok masih suka. Itu kan kita bener-bener bawaan dari lahir ya. Suka klub bola tuh kita nggak bisa pilih-pilih gitu. Emang kita mau suka aja. Terus gimana? Suka Roma tuh awalnya gimana? Ya. Waktu saya suka Roma, itu sebetulnya dalam dunia sepak bola itu yang sedang on fire itu adalah Milan. Trio Belanda, AC Milan, kemudian Inter Milan, dan juga Juventus kala itu ya. Tapi saya tertarik dengan satu pemain, yaitu Giuseppe Giannini awalnya. Ini kapten dari Roma, nomor 10, pemain tim nasional. Itu dia kasih umpan matang buat Roberto Baggio kala itu. Nah itu, saya mulai suka tahun 95 dengan Giuseppe Giannini. Kebetulan dia di AS Roma. Ya udah, dari situ saya ikutin sampai tahun 98 muncul nama pemain baru, namanya Totti. Waktu itu Totti belum nomor 10. Ya udah saya ikutin terus sampai sekarang saya suka Roma. Meskipun tim mediocre ya, bukan tim papan atas, bukan tim yang sering rebut dapat gelar juara, tapi buat saya Roma adalah cinta pertama kali ya. Jadi biarpun dia lagi jelek tetap aja didukung. Betul. Kita suka klub bola tuh gitu ya. Ya. Anehnya penonton bola tuh gitu ya. Klub kalah kayak gimana pun kita suka gitu. Dan mempengaruhi mood kan, mood kerja, mood sekolah. Ya. Betul. Sampai orang bilang lu ngapain suka Roma, Scudetto juga jarang. Selama saya suka Roma itu baru satu kali merasakan Scudetto. Iya. Dia Scudetto tahun 42. Ya, dia baru 3 kali ya. 42, 83, 2001. 83, 42 saya belum lahir. 83 saya belum menyukai AS Roma. Tahun 2001, Fabio Capello bawa Roma juara itu satu sekalinya saya merasakan Roma Scudetto. Gitu. Nah, terus maksudnya apa yang berbeda dari Roma musim ini sih? Sebetulnya kalau kita bilang skuad pemain, ya mungkin Roma musim ini nggak sekuat Inter, nggak sekuat Juve, tapi kan seharusnya untuk Atalanta, Sassuolo aja harusnya Roma di atasnya nggak sih dari materi pemain? Sebetulnya yang salah di mana sih, dari pelatih atau gimana? Kalau dalam 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir ini saya melihatnya Roma itu sering bongkar pasang materi pemain. Jadi ketika pelatih A punya materi pemain ini, kemudian pelatihnya dipecat, dirombak lagi. Kemudian pelatihnya dipecat lagi, dirombak lagi. Akhirnya sampai di 3 tahun lalu ketika Roma memiliki pelatih Paulo Fonseca. Nah ini sebenarnya Paulo Fonseca ini bukan pelatih bagus, tapi dia bisa membuat Roma kembali solid. Duit tidak banyak, nggak mungkin belanja pemain bintang. Terus presiden sebelumnya selalu menjual pemain bagus untuk mendapatkan untung belaka. Nah ini banyak banget masalahnya, dan ketika Roma musim depan akan dilatih oleh Mourinho, itu suatu asa yang baru buat Romanisti. Karena apa? Karena biasanya kalau Mourinho datang, jadi magnet bagi pemain lain. Tim kecil yang harapannya besar, dia berharap akan datang pemain bintang baru ke Roma. Persis. Itu. Dan saya cukup optimis dengan adanya Mourinho, pasti Roma akan lebih bagus. Betul. Tapi sebelum Mourinho akhirnya official masuk Roma, kabar terhangat sebetulnya Sarri loh masuk ke Roma. Kalau misalkan suruh pilih mending Sarri atau Mourinho sih sebetulnya kalau kekinian ya sepak bola sekarang nih. Kalau Mas Tio sendiri gimana? Jadi Sarri sama Mourinho sama-sama pelatih old school. Jadi pelatih kolot, gaya lama menurut saya. Jadi Sarri itu juga minim kreativitas. Dia hanya pelatih yang lebih suka sari ball atau bola tuh lebih cepat mengalir. Sedangkan Mourinho lebih suka bertahan atau parkir bus. Tapi gimana caranya bisa serangan balik dan akhirnya menang. Pragmatis banget lah. Bukan sepak bola indah seperti Mourinho, seperti Pep Guardiola, atau seperti Hansi Flick,
atau seperti oleh Gunnar Solskjaer, jauh dari itu. Tapi kalau suruh memilih, awalnya memang itu kan Maurizio Sarri ya yang gadang-gadang. Tapi tiba-tiba semua berubah ketika Mourinho dipecat oleh Spurs. Dan tiba-tiba dia menjadi pelatih Roma dengan gaji cukup mahal. 16 juta euro, 7 jutanya dibayar Roma, 9 jutanya dibayar Sisanya Spurs. dari Tottenham. Nah, jadi kalau suruh memilih, saya memilih dari Tottenham. Saya lebih memilih Mourinho. Kenapa? Karena Mourinho dari zaman Porto, kemudian di Inter, di Chelsea, Real Madrid, ya, terus balik lagi Chelsea, kemudian jadi pelatih United, akhirnya Spurs itu selalu mendapatkan gelar. Kecuali di Spurs ya, karena Spurs seharusnya dia bisa dapat gelar Piala Liga hanya saja kemudian final sama Daniel Levy ya, pemilik dari Spurs. Ya, Mourinho punya karakter, dia pernah punya cerita bagus di Inter. Dia pernah travel tahun 2010. Jadi dia sudah tahu betul sepak bola Italia. Kemudian Roma butuh brand image. Jadi buat saya, Mourinho itu bisa mengangkat value dan juga brand image dari Roma. Terbukti dia masuk belum ngelatih aja saham naik. Saham naik. Apalagi nanti udah main gitu, ibaratnya udah dipegang dia. Tapi keyakinan itu lebih besar lah dibandingkan dilatih oleh Sarri yang notabene memang juga pelatih Italia yang juga pernah punya gelar bersama dengan Juve dan Chelsea ya. Ya, berarti menggait Mourinho itu seperti menggait banyak hal ya, magnet bagi pemain bagus, brand image. Maksudnya nggak cuma beli satu sosok berarti dibandingkan Sarri ya. Exactly, betul banget. Jadi kalau Sarri datang belum tentu impact-nya sebesar ini. Nah, ini Mourinho datang, impact-nya besar, meskipun siapapun pelatih Roma, Romanisi nggak boleh ekspektasinya tinggi. Scudetto, jangan dulu. Kalau saya melihat tahun pertama masuk ke zona Liga Champions dulu lah. Saya baca juga targetnya Mourinho di klausul champion. Yes, saya juga setuju bahwa musim pertama Liga Champions Eropa, baru nanti musim keduanya, ayo dong, baru bicara Scudetto atau berbicara di Eropa. Gitu. Kalau Serie A secara umum sejauh ini dari Mas Tio sendiri gimana? Inter bisa Scudetto, saya Interisti, tapi saya merasa bahwa yang bikin Inter Scudetto musim ini itu bukan cuma karena kekuatan Inter, tapi Juve lagi parah-parahnya rival utama. Kalau dari Mas Tio sendiri gimana? Setuju. Lihat perjalanan Serie A musim ini. Saya lihat terlepas dari Juventus lagi jelek, terus AC Milan kehabisan bensin, terus Atalanta yang paling stabil, Juventus terlambat regenerasi. Terlepas dari itu, saya melihat Conte berhasil mendapatkan permainannya setelah Eriksen masuk ya. Maksudnya dimasukkan ke dalam tim inti. Ketika awal-awal Eriksen tidak dilirik sebagai pemain inti oleh Conte, tapi lagi-lagi Conte pelatih cerdas, dia yang pernah membawa Juventus merajai Italia, dia pernah membawa Chelsea juga bagus, dan dia pelatih yang bagus. Jadi memang menurut saya pantas Inter juara. Tapi masalahnya adalah nanti tahun berikutnya nih, tahun depan masuknya mungkin ada tiga tim yang akan ganti pelatih. Juventus pasti ganti pelatih. Roma pasti ganti pelatih. Kemudian kemungkinan Atalanta juga ganti pelatih. Karena Atalanta juga pelatihnya katanya mau diambil oleh tim Liga Inggris. Nah, ini gitu. baru Saya malah belum terlihat. dengar. Kalau Conte bisa juara lagi, berarti memang Inter. Ya. Saya belum dengar Atalanta Gasperini dilirik tim Inggris. Itu. Bahkan Allegri sudah siap kembali ke Juve ya. Ya, tapi kalau feeling saya kalau City Gasperini nanti dikejar banget oleh dua tim, satu dari Inggris, Tottenham. Maaf kalau pembicaraannya kita agak potong-potong karena di sini sinyalnya terputus, agak ngelek-ngelek. Saya kalau feeling saya kalau City sampai menang Liga Champions lawan Chelsea, Pep Guardiola kayaknya bisa ke Juve loh. Artinya kan dia sudah mendapatkan semuanya di City. Udah nggak ada lagi yang bisa dia kejar gitu. Saya nggak yakin ya. Nggak punya duit ya Serie A ya? Mau ke Serie A. Yes. Mahal banget. Ini aja Roma aja beruntung loh.
Sekarang gaji Conte aja 12 juta euro. Gaji Conte. Itu pelatih yang pernah menangani tim Liga Inggris. Kalau Pep ke Juventus, contohnya ya, bisa nggak dia bayar di atas itu 18 juta atau mungkin 20 juta euro? Itu belum tentu. Apalagi Juve saat ini dalam kondisi yang sulit, semuanya drop, dan juga dapat ancaman bahwa kalau tahun depan dia tidak keluar dari ESL, dia akan dikeluarkan dari Serie A kan. Ini masalah besar buat Italia. 2006 kita pernah tahu ada Calciopoli, sepak bola Italia hancur lebur meskipun akhirnya juara dunia. Tapi 2021 jangan sampai ada kasus baru lagi, maksudnya sampai Juve dikeluarkan dari Serie A karena dia masih terlibat di ESL. Ini akan jadi satu presiden buruk untuk sepak bola Italia untuk kembali bangkit. Karena kalau tidak ada masalah Juve dengan ESL, ini mungkin sepak bola Italia kembali bagus, Mas, menurut saya. Pelatih bagus akan kembali menangani Serie A. Serie A kembali bergairah. Karena saya melihat tahun ini Serie A lebih menarik daripada La Liga dan Bundesliga. Jadi nomor 1 tetap buat saya Liga Inggris nomor 1. Tapi buat saya nomor 2 adalah Serie A. Tahun ini. Terlepas dari tadi Mas katakan Inter menangnya karena pesaingnya lagi jelek. Ya, terlepas dari itu. Tapi lihat aja di klasmen hingga hari ini, perebutan UEFA Champions League masih terbuka untuk 4 tim. Atalanta, Milan, Napoli, Napoli, AC Milan, Juventus, Lazio. 5 tim masih berpeluang untuk peringkat 2, 3, 4. Kalau Roma udahlah peringkat 7 aja Roma. Roma peringkat 7 aja. Ya. Jadi yang udah pasti Inter. Yang nomor 2, 3, 4 itu belum tentu. Siapapun masih bisa. Saya baca-baca juga. Kembalinya Liga Italia bergairah, ditambah Mourinho datang, ini tambahnya memang tampaknya FIGC dan juga Serie A akan senang banget. Liga Calcio senang banget. Di luar pelatih hebat mulai melatih di Italia, sebetulnya apa sih Mas yang membedakan kenapa Liga Italia kok dari segi pemasaran nggak sehebat Liga Inggris? Dulu kan Italia kan lebih wah gitu dibanding Liga Inggris. Sekarang udah 20 tahun terakhir Liga Inggris jauh. Sebenarnya apa sih yang membedakan menjual Liga Inggris dengan Liga Italia? Saya bertanya gini ke Mas Tio karena saya baca-baca juga, Mas Tio promotor, maksudnya mau datengin klub semua segala macam. Kenapa kok bisa tim-tim Liga Inggris tuh bisa lebih seksi dibanding Italia? Sebetulnya apa sih yang mereka jual? Oke. Ini pertanyaan menarik banget. Ini info juga saya dapatkan dari teman saya. Orang apa ini? Dulu Italia tahun 90-an itu menjadi liga yang sangat bagus. Liga yang sangat glamor. Semua pemain mahal pasti ke Italia. Karena manajemennya masih tradisional, Mas. Jadi misalnya saya pemilik AS Roma nih. Saya pakai uang pribadi saya. BD dulu. Ini duit saya pribadi kalau saya masih banyak memikirkan bisnis yang benar. Nggak long term. Nah, dulu ketika itu pemilik Milan, pemilik Roma, pemilik Juve, semua itu mendatangkan pemain bintang dengan harga gila-gilaan, merusak pasar, dan akhirnya apa? Semuanya utang. Semuanya tidak punya stadion akhirnya, karena selalu jor-joran dengan bisnis yang salah. Nah, ketika di tahun setelah juara dunia, setelah Calciopoli, Liga Italia ambruk, di tahun 2010 sudah mulai taipan atau investor luar. Kalau dulu orang Italia gengsi, Mas. Nggak mau timnya dipegang oleh orang luar. Akhirnya ketika taipan luar masuk dari Arab dan Amerika dan masuk, mulai bisnis sepak bola mulai benar. Nah, di sini termasuk Pak Erick Thohir. Datang ke Inter dengan hutang yang lumayan banyak kala itu. Jadi benar-benar yang transisi banget dia. Merubah cara memanage sepak bola dengan bagus. Dan itu baru dimulai setelah 2010. Nah, baru makanya kenapa tadi Mas bilang kok kayaknya kurang marketingnya nggak jalan, semuanya nggak, ya kurang seksi seperti dulu karena dia lagi baru ke arah sana lagi. Jadi Italia itu sekarang sudah dipegang oleh manajemen sepak bola yang bagus dengan taipan dan juga investor dari luar negeri. Kalau dulu kan nggak ada, Mas. Nggak ada yang berani masuk Italia. Semuanya dipegang
oleh mafia A, mafia B, mafia C, sorry ya, yang seperti itu keadaannya. Dan mereka masih gaya tradisional gitu. Semuanya diatur. Mau juara, wani piro gitu. Uangnya kencang, dulu masih banyak mafianya. Itali sampai akhirnya mereka berubah total. Sekarang menurut saya bagus. Mungkin kalau seperti ini dan banyak pemain bintang datang lagi, tidak menutup kemungkinan Serie A akan berjaya lagi seperti dulu. Ya. Tapi yang juara, yang berjaya tim-tim tradisional ya, masih Juve, Inter, AC Milan, ya seperti itulah. Kalau Roma, Lazio, Napoli itu kan di tier kedua. Kalau melihat sejarah ya, juaranya beberapa kali dan juga bagaimana mereka kuat di Eropa atau tidak. Karena beda loh. Tim kayak Atalanta yang jago banget di Serie A, ketika main di Eropa, mereka mas-masan. Nggak bisa bersaing dengan tim lain. Ya, berarti memang di Italia itu kesalahan terbesarnya nih kalau dari cerita Mas Tio, dulu-dulu mereka menjalankan sepak bola as a hobi ya, maksudnya benar-benar hobi aja pakai duit pribadi, mereka nggak mikir bisnis banget. Ya, betul. Sementara di Inggris sudah visioner jauh. Yes, setuju. Itu kuncinya sih. Tapi kalau sekarang sudah sama, Mas. Jadi kita tinggal tunggu waktu aja. Apakah Liga Italia akan bisa kembali bersaing? Saat ini udah nomor 2 ya menurut saya. Udah mulai bisa menggeser Bundesliga dan juga La Liga. Oke deh. Baik, Mas Tio, terima kasih banyak atas waktunya. Beberapa orang yang nonton YouTube saya tuh selalu bilang, kalau bikin konten jangan lebih dari 15-20 menit, kuota habis. Dan ternyata bener loh. Saya ngajak orang-orang yang terkenal seperti Mas Tio gini supaya mungkin banyak yang nonton. Tapi kalau kontennya sampai 40 menit itu lebih banyak kan kalau saya yang ngomong 2 menit doang gitu. Jadi memang mereka 10 menit gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Tio atas waktunya. Saya sangat senang, sehat selalu, salam untuk keluarga. Sukses untuk rumah. Terima kasih udah diundang. Thank you. Terima kasih Mas. Bye. Ya. Teman-teman, mohon maaf banget, kayaknya gambarnya banyak patah-patah ya. Sinyal gue kayaknya lagi nggak begitu bagus, tapi seru ya Mas Tio. Itu satu hal sih yang gue tangkap dari Mas Tio, bahwa untuk jadi presenter sepak bola itu nggak bisa serta-merta gayanya mengikuti keinginan kita. Kita harus mengikuti keinginan televisi, tetapi pada level tertentu ketika kita sudah punya karakteristik, kita punya nilai yang bisa ditawarkan ke TV. Kenapa harus hire gue? Gue punya karakteristik yang disukai oleh penonton, jadi nggak perlu ngikutin gayanya televisi. Begitu kalau dari yang gue ambil. Oke deh, sampai di sini dulu. Nanti di akhir pekan ada Inter Juve, itu juga kalau sampai Juve kalah berarti game over. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di Cerewetan seri A berikutnya. Minal aidin wal faidin, selamat lebaran, selamat Idul Fitri untuk teman-teman semua yang merayakan. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.